Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah. Memang wujudnya, lahirnya beliau ini akhir dibanding nabi-nabi sebelumnya. Bahwa seluruh nabi jumlahnya ada 124.000. Yang wajib diketahui yaitu Rasul hanya 25. Persis hitungannya para sahabat Nabi 124.000. Yang menjadi pertanyaan dari sekian banyak orang ini, kenapa dan apa sih rahasianya Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah manusia termulia di muka bumi ini? Padahal secara kuantitas usianya ini hanya 63, tapi mengalahkan nabi-nabi terdahulu. Misalnya Nabi Nuh ini berdakwah hampir 950 tahun. Kita bayangkan, kita ketemu orang yang usianya 150 aja udah jarang. Ternyata usia yang pendek tapi kualitas yang menjadikan Nabi Muhammad ini dihormati, bahkan mengalahkan makhluk siapapun. Nah, Al-Quran turun tidak lain sebagai penguat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga manusia seperti kita, butuh makan, butuh minum. Nah, ini seringkali orang bertanya, kenapa Allah tidak mengutus utusan dari kalangan malaikat? Kita bisa bayangkan, seumpama Allah mengutus para nabi, para rasul dari kalangan malaikat, malaikat nggak bisa dilihat. Bagaimana caranya kita mencontoh, mulai ibadahnya, mulai sholatnya dan yang lainnya. Sengaja Allah mengutus para utusan dari kalangan manusia agar mudah dicontohnya. Contoh kecil terkait masalah sholat. Orang ngaji Quran, ngaji hadis, ibarat ngaji Quran doang memahami agama tanpa melihat gurunya mempraktekkan tata cara sholat, bisa dipastikan susah. Bahkan sholatnya pasti salah. Karena apa? Sahabat ini menerima ajaran itu gampang, tinggal lihat Nabi bagaimana sholatnya. Nah, ini kemudahan yang Allah berikan, termasuk rahmat yang perlu kita syukuri. Kita diberikan seorang nabi dari kalangan manusia biar nyontohnya gampang. Itu baru terkait masalah ibadah. Yang kedua terkait masalah muamalah. Seumpama yang diutus ini malaikat. Malaikat itu kan gak laki, gak perempuan, gak makan, gak minum. Mau dikasih snack gak bakal dimakan. Nah, karena apa? Malaikat gak punya nafsu. Nah, makanya ini susah diikuti sama manusia. Nah, maka dari sini Nabi Muhammad dibully. Banyak orang yang tidak terima. Kenapa orang yang gak pernah sekolah, gak pernah ngaji dari guru, kok bisa menjadi nabi? Nah, maka dijawab oleh Allah, ternyata dalam kehidupan ini kita sering kali melihat banyak orang pintar tapi tidak sekolah, tidak kuliah. Bahkan banyak orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bukan berarti dia bodoh, bukan. Apalagi kalau kita ke kampung-kampung, banyak orang yang belum bisa baca Quran, nggak bisa tulis, tapi pintar. Dari mana pintarnya? Dari hafalan. Sekali mendengar bisa hafal dan mengembangkan. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad ini termasuk Nabi yang unik, Nabi yang ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Alasannya kenapa Allah menjadikan Nabi seorang ummi? Nah, ini yang perlu kita pahami. Alasan yang terkuat adalah kalau Nabi Muhammad bisa baca, nanti anggapan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Nabi Muhammad akan menjadikan tuduhan Nabi Muhammad ternyata menyadur, menyalin, menukil dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini
membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penjagaannya ini luar biasa. Satu, banyak orang yang hafal Al-Quran, apalagi di majelis ini banyak yang hafal Quran. Luar biasa ini barokahnya. Di samping hafalan Al-Quran, terbanyak Al-Quran ini dari anak TK, SD, SMP sampai orang tua pun banyak yang hafal Al-Quran. Ini salah satu mukjizat luar biasa. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran, mulai kitab Taurat, Injil, Zabur, yang hafal itu biasanya hanya para nabi ataupun orang yang dekat dengan nabi. Siapa contohnya? Contohnya adalah Qarun. Qarun ini masih sepupunya Nabi Musa, termasuk orang yang diberikan pemahaman dalam kitab Taurat. Saking cerdasnya ini merekayasa, bahkan ingin menjatuhkan kredibilitas Nabi Musa alaihissalam dengan berbagai cara. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan, makanya ini mukjizat Nabi Muhammad luar biasa, terutama di surat Yasin ini menegaskan Nabi selalu didukung, di backup. Kalau orang sekarang itu di backup ya Ustadz ya, dikawal terus. Siapa yang ngawal? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih keistimewaan Al-Quran ini luar biasa. Kita gak usah kaget nantinya. Banyak orang yang gak hafal Al-Quran, gak bisa baca, tapi ketika ditanya isinya itu malah bisa menjawab. Salah satunya adalah kisah yang diungkap oleh Imam Sahal bin Abdullah. Ini kalau pengen tahu referensinya di kitab At-Tafsir At-Tustari halaman 19. Di sana ada kisah yang unik. Innallaha ta'ala mastaula waliyan min ummati Muhammad illa 'allamahul Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pangkat kewalian, kekasih Allah selain para nabi. Karena nabi ini kepangkatannya sudah habis, tinggal kekasihnya. Ternyata kebanyakan ini diajari oleh Allah Al-Quran. Ada kalanya zahir, apa itu? Bisa baca. Yang kedua, ada kalanya ini batin, apa itu? Faham Al-Quran. Maka dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan barokah Al-Quran. Amin. Salah satunya adalah lewat faham. Cara kalau kita pengen ngafalin, nah mungkin di sini ada hufaz, ada yang hafal Quran, kapan-kapan bisa memberikan resep gimana caranya biar hafal cepat, hilangnya nggak hilang cepat gitu ya Ustaz. Tapi kenyataannya kita yang sudah usia baru ngafalin satu ayat diulang 100 kali, ya ingatnya 100 kalinya, ayatnya nggak ingat gitu ya. Nah ini makanya perlu nanti kapan-kapan saya juga pengen belajar kepada orang yang hafal Quran, karena keistimewaan orang yang hafal Quran dan bisa mengamalkannya, salah satu jaminannya adalah kelak di kuburan jasadnya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.